Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Jombang. Perkenalkan, saya Yulaida Fitria dari SD Negeri Purworejo 3. Saya Muflika dari SDN Kebon Dalem 1, Bareng, Jombang. Dan saya Bu Siti Aisyah dari SMA Transcience Tebu Ireng. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ais. Bagaimana kabarnya Bu Ais hari ini ya? Selamat siang juga Bu Ida. Alhamdulillah kabar saya sehat, baik. Panjenengan gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Ais. Syukurlah kalau Bu Ais juga dalam keadaan sehat. Bu Ais, siang ini kan Bu Ais ada jadwal coaching dengan Bu Muflika ya? Iya, nanti kira-kira pukul 1 Bu, saya ada jadwal coaching dengan Bu Muflika. Baik Bu, kehadiran saya di sini ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Ais lakukan nanti. Oleh sebab itu, saya akan mengamati coaching yang Bu Ais lakukan dengan Bu Muflika. Nah, apakah Ibu sudah menyiapkan apa yang akan Ibu lakukan pada proses coaching nanti? Ya, insya Allah saya sudah siap. Jadi saya juga berterima kasih kepada Bu Ida karena panjenengan sudah meluangkan waktu ke sini untuk membantu mengamati proses saya coaching nanti dengan Bu Muflika. Baik Bu, sebelum Bu Ais melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan saya tanyakan kepada Bu Ais. Baik, silakan Bu Muflika. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Muflika. Jadi nanti yang saya amati yang pertama adalah apakah Bu Ais sudah menggunakan kompetensi saat Bu Ais melakukan proses coaching. Yang kedua, apakah Bu Ais sudah menggunakan alur tirta atau belum. Bahwa nanti kita akan tahu bahwa alur tirta itu dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana tindakan, dan juga tanggung jawab. Yang ketiga, selanjutnya saya akan mengamati juga apakah Bu Ais sudah melaksanakan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Selanjutnya Bu Ais, untuk pertanyaan berikutnya, kompetensi inti apa yang akan Bu Ais ambil dari proses coaching ini? Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir Bu Ais, ketika mengajukan pertanyaan berbobot itu, Ibu harusnya mendengarkan dengan teknik rasa. Rasa di sini adalah bagaimana Bu Ais mampu menerima pernyataan-pernyataan dari coaching, memberikan pertanyaan terbuka, membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada coaching tersebut. Apakah dari pemaparan rubrik penilaian itu sudah jelas Bu Ais? Ya, saya sudah menangkap jelas Bu dari rubrik penilaian yang sudah jenengan sampaikan. Jadi kalau saya bisa menyampaikan inti dari proses coaching ini, saya dapat ya nanti semaksimal mungkin saya akan menerapkan alur tirta. Saya juga menanyakan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan rasa juga sebagai kompetensi inti sebagai coach. Baik Bu, kemudian di sini izinkan saya melanjutkan beberapa pertanyaan yang mungkin kira-kira kompetensi yang mana yang akan Bu Ais kembangkan nanti. Kalau melihat dari rubrik, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh itu Bu, mendengarkan dengan aktif, lalu saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya melalui pertanyaan yang berbobot. Iya, terima kasih Bu Ais.
Berarti nanti secara spesifik yang saya amati pada bagian mendengarkan dengan aktif. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Kalau penilaian saya pada kompetensi mendengarkan aktif ini nanti kemampuan saya dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya gitu Bu. Lalu saya tidak mengeluarkan judgement atau asumsi-asumsi saya sendiri. Baik Bu Aisyah, sudah menjabarkan dengan jelas dan detail apa saja kompetensi yang akan Bu Ais kembangkan dan yang ingin saya amati. Pertanyaan terakhir Bu Ais, sebelum melakukan coaching nanti, apa harapan dari observasi yang kita lakukan saat ini? Jadi saya ingin saya bisa mampu melaksanakan proses coaching saya nanti bersama Bu Muflihah secara maksimal supaya saya bisa bermitra dengan Bu Muflihah dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Muflihah. Baik Bu Ais, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih Bu Ais sudah memberikan kesempatan pada saya untuk mengamati proses coaching Bu Ais, dan semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar hingga mencapai ketercapaian yang Bu Ais harapkan. Selanjutnya saya persilahkan Bu Ais untuk mulai melakukan proses coaching dengan Bu Ida. Baik Bu Ida, terima kasih. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Bu Mu. Bagaimana kabar Bu Aisyah hari ini? Bu Aisyah repot tidak ya? Kalau ada waktu saya ingin ngobrol ini. Nah, kabar saya alhamdulillah baik. Tentu saja bisa Bu, kebetulan saya hari ini kosong dan kemarin kita sudah janjian akan melakukan proses coaching pada hari ini ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Begini, saya ingin mengemukakan permasalahan yang saya alami Bu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Bu Aisyah, nanti saya dapat mempunyai gambaran tentang penyelesaian yang terjadi pada siswa saya. Itu harapan saya. Baik Bu Mu, silahkan Bu Muflihah menceritakan apa sebenarnya masalah yang Bu Muflihah hadapi pada saat ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Begini Bu Aisyah, saya kan mau minta solusi tentang permasalahan di kelas saya, di mana salah satu murid saya yang namanya Randy itu jarang masuk sekolah, sehingga dia tertinggal dalam pembelajaran. Ya karena saya posisinya sebagai guru kelasnya ya Bu, ada kekhawatiran yang membuat saya ini sedikit pusing Bu Ais. Ya, itulah saya ingin menemui Bu Aisyah hari ini. Baik, jadi saya menangkap bahwa Bu Muflihah ini mempunyai siswa yang namanya Randy ya tadi ya, yang kebetulan anaknya ini jarang masuk sekolah ya Bu Muf. Nah, kalau panjenengan sendiri Bu Muf, apakah sudah mencari tahu, menelusuri apa sih penyebabnya anak ini kok nggak masuk sekolah? Ya Bu Ais, kemarin itu saya sudah mencoba menelusuri penyebabnya ya, dengan mencari informasi. Saya mendatangi kampungnya Randy dan ketemu tetangganya. Katanya tetangganya itu, Randy itu mengalami tidak satu rumah dengan orang tuanya. Orang tuanya itu mengalami kesulitan ekonomi sehingga harus merantau ke Kalimantan. Dalam hal ini Randy itu tinggal bersama kakek neneknya yang kebetulan sudah tua. Kebetulan juga jarak rumah Randy ke sekolah itu jauh Bu. Nah, sepedanya ini rusak. Kakeknya tidak bisa mengantar ke sekolah. Kakek neneknya sendiri kayaknya juga kurang peduli dengan kondisi Randy. Itulah alasan kenapa Randy tidak
Baik Bu Muf, jadi kita hanya punya waktu sebentar ya Bu Muf, nanti 10 sampai 15 menit aja. Apa yang ingin jenengan dapatkan dari proses coaching pada hari ini Bu Muf? Saya akan memulai ya memanggil Randy untuk mendengarkan ceritanya. Saya akan menciptakan ruang di mana Randy itu merasa ada yang peduli. Dengan rasa empati kita padanya, Randy bisa merasa dia tidak sendiri, ada tempat untuk bercerita, begitu Bu. Jadi yang Bu Muf lihat tadi sampaikan itu gambaran yang ingin jenengan lakukan terhadap Randy itu sudah sangat bagus loh Bu, dengan jenengan mendengarkan penjelasannya gitu ya. Nanti jenengan bisa membantu permasalahan yang Randy hadapi. Lalu selain itu tadi, adakah tindakan lain yang ingin Bu Muf lakukan? Setelah itu saya tahu dari ceritanya sehingga tahu permasalahannya. Tentunya saya bisa membantu masalah apa yang harus saya selesaikan. Misalkan dengan membuat jadwal belajar yang fleksibel. Ketika sepedanya rusak, dia tidak bisa berangkat ke sekolah. Kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran dan dengan ini seperti normal walaupun dengan jarak jauh. Selain itu, saya akan menemui kakek neneknya agar mereka juga mengetahui bahwa pendidikan untuk Randy itu sangat penting. Dan kalau kebutuhan Randy terpenuhi, saya akan sedikit lega karena bisa menuntun anak melaksanakan pendidikan tentunya. Kalau menurut saya sudah bagus ya Bu Muf apa yang jenengan paparkan tadi terkait Randy. Jadi kita sebagai guru atau Bu Muf nih perlu memastikan bahwa mereka itu memahami kebutuhan Randy gitu nggih, agar Randy ini bisa lebih aktif di sekolah. Bagaimana ketika dalam kondisi sepeda yang rusak tadi itu Mas Randy ini nggak bisa berangkat ke sekolah Bu. Lalu kira-kira Bu Muf akan melakukan apa? Iya, ketika kalau kondisi normal bisa masuk nggak apa-apa ya Bu. Ya. Ketika rusak itu gimana ya? Tentunya saya harus menggunakan teknologi yang sekarang dengan mengirimkan video-video pembelajaran lewat internet sehingga dia bisa belajar di rumah dan dapat mengikuti pelajaran, dapat menyamai dengan teman-temannya. Ini merupakan gaya belajarnya, gaya belajar Randy yang tidak bisa normal karena ada sesuatu yang mengendalanya, yang terkendala gitu ya. Itu saja Boy. Ya, menurut Bu Muflihah yang tadi jenengan sampaikan itu sudah ideal nggak Bu? Menurut saya sih ya sudah ideal sih Bu. Nah, kalau menurut gambaran Bu Muflihah itu sudah ideal itu kita anggap di angka 10. Lalu kondisi Randy saat ini kalau kita rank antara 1 sampai 10, Mas Randy ini berada di angka berapa? Kalau kita rank, Mas Randy ini di peringkat 4 guys. Sementara Mas Randy peringkat 4 di antara teman-temannya. Baiklah, jadi Mas Randy ini berada di angka 4 ya Bu Muf. Lalu apa sih yang menyebabkan Mas Randy ini berada di angka 4 ini? Faktor utamanya ya faktor permasalahan keluarga. Awalnya ya karena jauh dari orang tua itu, sehingga dia tidak bisa hadir ke sekolah dan kurang dukungan dari kakek neneknya. Begitu guys. Ya, sudah bagus menurut saya pernyataan Bu Muf. Jadi jika kita rating, tadi kan kondisi Mas Randy ini 4 gitu ya. Jika kita rating antara 1 sampai 10, tingkat keberhasilan metode yang jenengan pakai terhadap perubahan perilaku Mas Randy ini, jenengan mengharapkan nilai berapa? Setelah saya gunakan metode seperti itu dan langkah-langkah saya yang demikian itu, saya harapkan Mas Randy itu berada di peringkat 8 atau 9 guys. Begitu. Ya, berarti dia harus mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya Bu Muf ya, dari yang awalnya 4 menjadi 8 atau 9. Baik, kemudian Bu Muf, adakah rencana lain yang bisa jenengan lakukan? Gitu. Ada Bu Ais,
agar rencana ini berjalan baik, saya berencana menyampaikan niat baik ini kepada atasan saya, yaitu Bapak Kepala Sekolah, terus bertemu Randy dan keluarganya. Dengan kolaborasi pihak-pihak tersebut, saya sangat berharap dapat menciptakan suasana yang mendukung semangat Tugu Handayani. Saya akan segera membuat rencana untuk bertemu dengan keluarga Mas Randy. Dengan saling mendukung, kita tentunya dapat membuat perbedaan menjadi sepemahaman, begitu. Dan untuk mencapai kesepakatan agar tujuan saya menuntun siswa selamat dan bahagia akan segera terwujud. Begitu Bu Ais. Luar biasa loh Pak dalam Bu, rencana-rencana, gambaran rencana yang ingin jenengan lakukan atau ingin jenengan terapkan kepada Randy ini. Lalu komitmen apa yang bisa jenengan berikan agar rencana-rencana tadi itu bisa berjalan dengan lancar? Tentunya saya harus konsisten belajar Bu Ais. Saya akan terus-menerus berkolaborasi dengan atasan saya, teman sejawat, dan orang tua, berbagi praktik baik baik di sekolah maupun di luar sekolah, yang gunanya untuk meningkatkan pembelajaran saya di dalam kelas. Baik teman Bu, sebagai coach saya akan mendukung penuh rencana-rencana yang sudah jenengan sampaikan tadi gitu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu sekarang setelah kita sharing nih? Alhamdulillah rasanya lega ya Bu Ais. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya pendam sudah saya utarakan ke panjenengan gitu. Alhamdulillah kalau begitu. Mungkin ada hal lain selain permasalahan Mas Randy ini yang bisa kita bahas hari ini? Kayaknya hari ini cukup Bu. Sudah meluangkan waktu, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aisyah. Ya, sama-sama Bu, saya senang sekali bisa membantu Bu Mufliha dalam bermitra untuk menyelesaikan masalahnya Randy ini kira-kira. Nanti saya ingin loh Bu, seminggu ke depan ya, minggu depan kita ketemu ya. Saya ingin sekali mendengarkan ceritanya Bu Mufliha setelah jenengan melakukan pendampingan ini terhadap Randy nih. Tentu Bu, terima kasih banyak ya. Tunggu ya, kita janjian Iya, lagi. iya, terima kasih banyak Bu Ais. Sama-sama. Terima kasih dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Ais, luar biasa coaching Bu Ais yang dilakukan hari ini dengan Bu Mufliha. Sudah terlihat semua kompetensinya. Bagaimana kesan Bu Ais setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah Bu Ida, saya merasa lega gitu nih bisa bermitra dengan Bu Mufliha untuk membantu memunculkan solusi dari permasalahan yang Bu Mufliha hadapi saat ini. Saya juga merasa bahwa tadi itu proses coaching yang saya lakukan itu sudah memenuhi kompetensi yang saya inginkan tadi di pra-observasi tadi itu. Baik, jika kita rujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang tadi di pra-observasi, yang Ibu harapkan pada proses coaching kira-kira apakah sudah Ibu lakukan? Saya rasa sudah Bu, saya tadi itu sudah cukup fokus dengan Bu Mufliha sebagai coach. Saya mendengarkan aktif, juga saya tidak melakukan aktivitas lain pada saat proses berlangsung, dan juga saya sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur TIPA. Jadi menurut Ibu Ais, Ibu sudah melakukan kompetensi sesuai dengan yang Ibu harapkan ya Bu Ais? Kalau sepemandangan saya seperti itu Bu. Iya Bu, sama. Dari coaching yang Bu Ais lakukan dengan Bu Mufliha tadi, saya juga sependapat bahwa Ibu sudah melakukan kompetensi yang Ibu harapkan. Terus Bu Ais, saya juga melihat ada beberapa hal yang mungkin perlu Bu Ais tingkatkan ya.
Boleh saya paparkan? Boleh, silahkan Bu Ida, itu nanti bisa menjadi masukan dari saya untuk perbaikan proses coaching selanjutnya. Ya, Bu Ais, terima kasih. Setelah saya amati dari proses coaching yang Bu Ais lakukan dengan Bu Muflika, memang berjalan dengan baik, di mana Bu Ais juga sudah menerapkan alur tirta, kemudian Ibu juga melaksanakan proses coaching, di mana prinsip-prinsip dari coaching sudah nampak. Ibu juga sudah membantu coach atau coach ya dari yaitu Bu Muflika, di mana menggali potensinya untuk menemukan suatu masalah. Kemudian Ibu tadi meminta saya mengamati kompetensi yang Bu Ais tampakkan, yaitu mendengarkan dengan aktif, itu juga sudah dilakukan. Ibu juga sudah mendengarkan dengan alur rasa ya. Yang kemudian yang saya lihat Ibu sudah mencapai ketercapaian yang sesuai dengan Ibu harapkan. Tapi tadi waktu mungkin ya Bu ya, pada sesi praobservasi kita itu yang mungkin kurang ya untuk penempatan waktunya. Kayaknya lebih dari 15 menit. Baik, terima kasih Bu Ida untuk umpan balik yang diberikan. Saya sangat senang gitu ya. Ini sebagai umpan balik yang konstruktif yang bisa untuk perbaikan ke depannya. Lalu kira-kira selain hal tersebut apa Bu yang perlu saya tingkatkan lagi nih sebagai coach? Iya Bu Ais, setelah saya melihat dari hal-hal yang masih bisa dikembangkan, misalnya tadi di saat Bu Ais mengajukan pertanyaan pada saat coaching kepada Bu Muflika, tetapi masih ada yang kurang ya ini. Siapa yang perlu dimintai dukungan? Siapa yang mendukung? Mungkin itu kepala sekolah, rekan sejawat, atau bagaimana. Nah, merujuk pada standar itu, kita sebagai seorang coach memang mendorong seorang coach untuk bergerak maju. Bagaimana menurut Bu Ais? Setuju? Setuju Bu dari yang Bu Ida sampaikan. Jadi nanti ke depannya saya akan mencoba meningkatkan dalam proses coaching berikutnya, yaitu pertanyaan berbobot. Itu nggih tentang pertanyaan berbobot. Baiklah Bu Ida. Iya Bu. Lalu ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita ini? Kalau saat ini saya rasa cukup, masukan-masukan yang sudah Bu Ida sampaikan sudah bisa saya pahami. Untuk selanjutnya akan saya buat refleksi untuk diri saya dan juga evaluasi agar proses-proses coaching selanjutnya nanti bisa saya laksanakan dengan maksimal gitu nggih. Cukup menurut saya untuk hari ini. Baik Bu, semoga dalam berproses coaching nantinya semua kompetensi yang ingin dicapai terwujud dengan maksimal tentunya ya. Amin. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu ke sini untuk bisa membersamai saya dalam proses coaching hari ini. Sama-sama Bu Ais. Sudah ya, saya kira waktunya sudah cukup. Saya juga ada kepentingan lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.